Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video analisis terkait dengan kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan sekolah dasar. Kami merupakan kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Walkiska sebagai moderator sekaligus pemateri 1 yang akan membawakan materi etika, moral, dan latar belakang pendidikan guru di Indonesia. Kemudian ada rekan saya, pemateri 2 yaitu Eka Nurlina yang akan membahas terkait dengan kebijakan, peran, kedudukan, dan kode etik guru di Indonesia. Kemudian ada rekan saya, pemateri 3 yaitu Niko Mang Ardiani yang dimana membahas terkait dengan kompetensi dan profesi guru serta hubungan guru dan lingkungan. Kemudian pemateri 4 yaitu Nurul Afni yang akan membahas terkait dengan implementasi, kompetensi, konsep guru masa kini, dan program sertifikasi dalam pendidikan profesi guru. Dan yang terakhir adalah Marsha Jainaku yang akan membahas terkait dengan peraturan pemerintah dan undang-undang serta HAM yang mengatur. Kami merupakan mahasiswi program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Madako Toli-Toli. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah etika profesi guru yang diampu oleh Mem Yolvi Hukung Senggo, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video terkait dengan kasus yang terjadi di Lampung, salah satu SD di Lampung. Nah, untuk videonya mari kita saksikan. Gimana? Nih, biar mamanya tahu. Udah ngomong. Coba ngomong. Berarti kamu ngambil uang temennya, dimasukin ke tas yang lain biar nggak ketahuan ya? Enggak ngaku. Gimana deh? Enggak ngaku terus Gimana? Emang ada setan? Soalnya ini kamu ini sudah orang-orang udah pada ngeliat kamu yang ngambil, kok kamu masih bisa bilang bukan, enggak? Kelasnya juga enggak mau digeledah gitu. Tinggal ngaku iya gitu. Berarti habis ini nggak usah sekolah lagi, langsung kemasin bajunya ya. Ya, ini di depan ibu-ibu gurunya ini. Nggak apa, ini dikirim ke mama kamu ya. Nggak usah sekolah lagi, kemasin bajunya. Habis itu jangan sekolah di sini lagi ya. Oke, udah nggak perlu kesepakatan dari kamu, nggak perlu kesepakatan dari orang tua kamu. Ini sudah banyak saksinya ya. Teman-teman, video tadi seperti yang kita lihat seorang guru yang dimana seolah menuduh siswa ini, guru ini kita bisa tahu guru ini guru BK atau bimbingan konseling yang dimana guru ini yang harusnya bertujuan menjadi jembatan dalam penyelesaian masalah baik itu antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, ataupun dari siswa ke orang tua. Nah, teman-teman, etika, moral, dan latar belakang seorang guru itu tentunya dipertanyakan dari video ini, yang dimana kita sebagai seorang guru itu dituntut menjadi guru yang memiliki kualifikasi akademik yang baik, malah seperti ini yang terjadi di lapangan. Baik, teman-teman, dari apa yang kita saksikan bersama dalam video tersebut, kedudukan guru dalam ekosistem pendidikan sebagai pembimbing dan pelindung, bukan aparat penegak hukum yang menggunakan intimidasi sebagai instrumen kontrol. Selanjutnya, profesi guru dan hubungan dengan lingkungan. Kegagalan dalam kompetensi sosial dan kepribadian dalam kasus ini bertindak pada rusaknya hubungan antar sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada implementasi kompetensi guru masa kini dan program sertifikasi PPG. Di era transformasi digital, sertifikasi guru melalui pendidikan profesi guru atau PPG harus berfungsi sebagai penyaring kualitas moral. Adapun kerangka yuridis, undang-undang, peraturan pemerintah, dan hak asasi manusia. Tindakan guru dalam video tersebut mengandung konsekuensi hukum yang serius. Ya baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kami terkait dengan isu yang telah kami tampilkan tadi. Sekarang kita melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya ingin bertanya. Baik, untuk saudari Indah Naritamin, persilahkan. Itu terkait anak, itu kan baru dituduh. Apakah ada bukti bahwa anak itu betul-betul mencuri? Nah, kan kita bahkan dibilang tadi dia itu guru nggak untuk penjelasan. Nah, berarti harusnya anak itu harus, maksudnya harusnya anak itu kan mencuri, harusnya ada
tidak ada bukti detail kalau bahwa itu anak mencuri. Terima kasih. Ya baik, ya seperti ini. Itulah mengapa kita membahas terkait dengan masalah ini, karena tidak ada kejelasan terkait dengan mengapa si guru ini menuduh si anak. Nah, seperti itu. Itulah juga yang kita sayangkan terhadap sikap seorang guru yang langsung menuduh, kemudian dia hanya sepihak saja seperti itu, dengan kata yang tadi dia bilang, saya tidak butuh penjelasanmu, gitu. Nah, itulah yang kami sayangkan dari etika atau moral dari seorang guru ini. Seperti itu. Baik teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Klarifikasinya mana? Oh, oke. Terkait dengan klarifikasi dari video ini akan kami tayangkan. Video tersebut bertujuan untuk memberitahu ibunya yang sedang bekerja di luar negeri, bukan untuk dikonsumsi publik. Yang merekam video tersebut adalah saya yang bertempat di SDN 1 Lungkai, dan saya menginterogasi anak tersebut. Suara yang ada di video juga adalah suara saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah atas kejadian atau kegaduhan ini. Saya membuat video ini tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, baik teman-teman, itulah tadi tayangan terkait dengan klarifikasi dari seorang guru. Sebenarnya ini masalah yang maksudnya tidak juga terlalu besar seperti itu. Jadi satu sanksi penurunan jabatan itu mungkin sanksi yang paling ringan sudah, atau sanksi administratif seperti itu. Oke, untuk saudara Ruli dipersilahkan. Baik, saya ingin mempertanyakan terkait masalah yang paling dalam. Kan tadi yang sempat saya lengkapkan itu adalah tuduhan atas pendirian dan juga kasus memviralkan yang tersebut tanpa sensor. Nah, sebenarnya tindakan seorang guru yang diambil itu ada kalanya benarnya, dan itu tindakan yang memang harus segera ditindaklanjuti, karena seperti apa yang kita minta dari klarifikasi itu teman-teman, itu tidak ada klarifikasi tentang kasus anak itu mencuri. Berarti betul sebenarnya ibu anak itu mencuri. Dalam klarifikasi video dia hanya meminta maaf atas memviralkan video tersebut. Tidak hanya tindakan maaf atas tuduhan mencuri. Berarti belum mencuri, betul. Nah, yang menjadi kesalahan di sini hanyalah akar dari mana dia bukan kesalahan yang kecil juga dia memviralkan anak tersebut, karena seperti kita tahu ketika sudah data anak itu tersebar, jelas yang ujung-ujungnya pasti pihak yang nanti ke depannya, masa depannya itu kita di perusahaan dia pasti kayak ditolak lah, karena ada di SD saja dia lalu pulang begini kan gitu kan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya teman-teman, bagaimana sebenarnya tindakan yang tepat ketika kita mengambil maksudnya menjudge anak seperti itu. Maksudnya bukan menjudge, tindakan yang tepat ketika kita memproses anak seperti itu. Meskipun kita bukan bimbingan konseling ya, kita tidak tahu apa yang diajarkan sama mereka. Gitu, itu saya dari saya. Oke, baik teman-teman sekalian, terkait dengan pertanyaan dari saudara Ruli akan dijawab oleh rekan saya, saudari Eka Nurlina, dipersilahkan. Baik, dari kasus tersebut, bagaimana kebijakan seorang guru untuk menanggapi hal tersebut jika terjadi secara berulang. Nah, jadi sebagai guru harus menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada siswa tersebut. Nah, ada juga yang namanya SP1, SP2. Kemudian guru bisa mengundang orang tua siswa tersebut dan melakukan pendekatan secara persuasif dengan keluarga dari orang tua murid tersebut. Nah, begini, jika masalah tersebut masih lagi berulang, jika maksudnya sudah dipanggil orang tua, kemudian masih berulang lagi, nah itu dari kebijakan dari sekolah lagi, bagaimana menyikapi masalah tersebut. Peran guru itu juga penting teman-teman dalam membangun atau mengembangkan kemampuan peserta didik, seperti itu. Jadi apakah tindakan mengancam seperti dalam video itu adalah suatu tindakan yang benar atau? Nah, seperti ini. Kalau kita melihat dari video, nah sebenarnya
tindakan seperti itu ada benarnya, ada juga tidaknya. Benarnya ini maksudnya dalam hal dia ketat seperti itu, dia ketat dalam menyikapi kasus tersebut. Tetapi ada juga salahnya, mengapa? Karena dia langsung memviralkan, dia langsung unggah. Kan pertama tujuannya untuk dikirimkan ke orang tua. Nah, itulah yang harus dipertanyakan, mengapa video tersebut bisa dikonsumsi oleh publik seperti itu. Ya, jadi bagaimana saudara Aksil? Itu ya, saya mau bertanyakan yang tadi. Jadi bagaimana kalau kayak pendekatan persuasif itu banyak macam kan itu pendekatan persuasif. Nah, pendekatan persuasif seperti apa yang kira-kira Anda lakukan? Baik, jadi contohnya guru melakukan pendekatan persuasif dalam menyikapi masalah tersebut. Misalnya guru melakukan pendekatan yang empati dan tidak menghakimi siswa. Kemudian membimbing siswa agar menyadari kesalahannya secara sukarela untuk berkomitmen supaya siswa ini mau berubah. Baik, itu saja. Ya, mungkin saya ke Ya, bagaimana saudara Aksil? Iya, saya lempakan soal pendekatan. Oke, baik. Sedikit memperjelas juga teman-teman terkait dengan kata-kata saya tadi yang menyatakan bahwa ada benarnya, ada tidaknya. Sebenarnya memang ada benarnya, namun keliru. Gitu. Itu contoh ketegasan, namun keliru caranya. Seperti itu. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya simpulkan saja bahwa fenomena ini mencerminkan kegagalan internalisasi nilai-nilai etika dan pedagogis dalam pendidikan guru. Nah, latar belakang pendidikan tinggi belum sepenuhnya membentuk sebuah kebijaksanaan, empati, dan juga moralitas profesional. Nah, akibatnya marwah profesi guru menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan serta kualitas lingkungan sekolah itu ikut terancam. Itulah tadi analisis kami terkait dengan kasus yang sering kali terjadi di lingkungan sekolah dasar. Lebih dan kurangnya analisis kami mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.